jam 12 malam, jam 12 siang pas isoma, saya baru lihat handphone, mama saya telepon, gitu kan. Saya angkat, kenapa? Dia bilang papa kecelakaan. Kaget dong saya kan. Terus kita jalan, yang tadi saya bilang pas belokan jalan lurus, tiba-tiba gas tuh hilang, lost. Kita berhenti nggak sampai 5 menit 10 menit, tiba-tiba hujan tuh mas. Diikat mobil pakai talinya dia. Diikat tali mau dapat 10 meter talinya putus. Saya pas lagi di pinggir saya ngeliat lah, kok ini warung ini lagi sih, pasan kita udah lewat sini dia tadi gitu kan. Terus saya ngomong kan, yang benar, dia bilang gitu, benar, ini kita udah lewat loh tadi, ini warung ini. Oh iya ya, itu yang kita beli aqua sama beli kacang ya. Iya, di spion kiri gitu ya, saya lihat kok kayak ada terbang gitu ya bapak-bapak. Memang sebenarnya dia kena keganjil batu ya. Dari situ memang ada nggak sengaja melangkahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Lautan Mistis. Seperti biasa bersama gue Rizko. Nah, kali ini kita kedatangan satu narasumber yang mau cerita tentang pengalamannya ketika disasarin ya atau dibikin muter di lokasi yang sama selama beberapa hari. Nah, jadi gimana ceritanya kita sambut dulu. Di samping gue udah ada Mbak Sinta. Halo Mbak Sinta. Halo. Gimana kabarnya Mbak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Ini deket ya Mbak ya rumahnya ya ternyata ya. Kita bertetangga. Nah, jadi Mbak Sinta mampir sini mau cerita tentang pengalamannya ketika saya menjemput waktu papa saya kecelakaan touring di Geopark Cileteh. Itu sempat beberapa hari muter-muter. 2 hari 1 malam. 2 hari 1 malam. Iya, dari saya jemput sampai ke Jakarta itu saya jemput hari Minggu. Saya jemput hari Sabtu sampai ke rumah itu hari Senin. Padahal secara logisnya kan nggak nyampe. Hanya paling maksimal ya, mungkin 5 jam lah ya. Itu kalau kondisi macet. Normal paling 3 jam. Tapi saya mengalami hampir 2 hari 1 malam. Dari Sabtu ketemu hari Senin jam 9 pagi tiba di Priuk. Waduh. Harusnya 5 jam itu paling lama ya Mbak? Iya, harusnya normal. Oke, ditahan dulu ceritanya nih Mbak. Nah, sebelum masuk cerita, gue mau ngingetin ke kalian, bagi kalian yang belum subscribe channel Lautan Mistis, bantu kita dengan cara subscribe, like, comment, dan share video ini. Dan juga bagi kalian yang mau jadi narasumber di Lautan Mistis, cara gampang banget, mampir aja langsung di Instagram kita di lautan.mistis. Nanti ada tim kita yang hubungin kalian. Oke, gak usah lama-lama lagi, langsung kita simak cerita dari Mbak Sinta. Oke, gimana ceritanya Mbak? Jadi awalnya tuh kan papa saya mau touring ya. Anak-anak Vespa motor tua ya, grup SOG Tanjung Priuk tuh touring ke Geopark Cileteh gitu. Jadi pada saat itu papa minta izin gitu sama saya. Terus saya agak-agak kurang setuju sih sebenarnya. Awalnya saya nggak setuju. Terus dia bilang kan, transfer dong, transfer. Tapi saya tuh biasanya setiap dia minta transfer tuh saya langsung transfer ya. Pada saat hari itu tuh rasanya, ntar ya besok ya gitu. Kayak gimana ya, bukannya nggak niat ngasih, kayaknya ada sesuatu gitu, nggak ikhlas aja gitu kalau dia mau berangkat, kan? Sampai akhirnya dia katanya mau berangkat Jumat, hari Kamis tuh dia ngambek. Mama saya nelpon kan, dia ngambek. Tuh papanya ngambek, katanya belum di transfer, dia mau berangkat besok. Oh ya udah, selesai sholat maghrib hari Kamis saya transfer. Seneng dia tuh, langsung udah prepare segala macem. Jumatnya dia ke base camp. Kumpul di base camp habis Isya. Jadi katanya dia berangkat entah jam berapa ya, pokoknya dia datang ke base camp tuh habis Isya. Nah, mereka tuh berangkat Jumat malam. Jamnya tuh saya nggak tahu pasti ya, jamnya jam berapa. Kemudian di hari Sabtunya kita aktivitas seperti biasa, saya dengan kegiatan saya gitu ya. Nah, kebetulan saya lagi ada pekerjaan, ada rapat di daerah Cilengsi, Bogor ya, perbatasan. Jadi di sana tuh jam 12 malam, jam 12 siang pas isoma, saya baru lihat handphone, mama saya telepon, gitu kan. Saya angkat, kenapa?
Dia bilang papa kecelakaan. Kaget dong saya kan, kok bisa gitu kan, di mana sekarang? Ya masih di sana, belum nyampe, kata dia, belum nyampe ke Sukabumi. Waduh, gitu kan. Terus saya bilang, ya udah tolong ditanyain lokasinya di mana Sherlock, saya jemput sekarang gitu kan. Nah kebetulan adik saya juga tinggal di Bogor, Sawangan, jadi duluan siapa nih yang bergerak gitu ibaratnya kan gitu ya. Tapi karena posisinya saya lebih deket dan saya posisinya udah tinggal masuk tol gitu ya, jadi saya putusin udah deh bilangin deh nggak usah, biarin saya aja yang jemput gitu. Akhirnya saya jemput, saya sampai di Sukabumi belum juga dapat Sherlockan. Karena saya WA papa masih checklist 1, karena saya pikir nggak ada sinyal mungkin kan. Ya udah sampai di habis maghrib di hari Sabtu itu saya udah masuk di Cibadak, Sukabumi kan macet parah ya. Sampai habis maghrib saya sampai di pom bensin, saya berhenti, terus saya coba lihat WA masih juga belum masuk. Setelah saya istirahat dari pom bensin, makan, ngopi gitu ya, saya jalan, tuh baru papa WA, di sini titik lokasinya gitu kan. Oke, itu saya bilang, pada saat itu saya berdua dengan calon saya, jadi saya bilang sama dia, kayaknya kita nggak mungkin deh kalau kita langsung malam ini ke titik lokasi. Satu, mereka juga di guest house, belum tentu kita dapat kamar untuk istirahat gitu kan. Daripada kita nanti sibuk nggak bisa tidur, mendingan kita standby dulu, cari hotel, besok pagi baru kita pick up gitu kan. Akhirnya kami memutuskan untuk udahlah kita cari hotel di sekitaran situ yang kita lewatin, searah dengan titik yang mau kita datengin gitu ya. Kita masuk hotel sekitar jam 9 atau jam 10 malam, istirahat, jam 9 paginya di hari Minggu itu kami udah prepare, udah keluar dari hotel, udah check out, berangkat ke titik yang di Sherlock sama papa saya. Sampai di titik yang di Sherlock sama papa saya itu jam 12 malam. Jam 12 siang. Jam 12 siang pas sampai, terus saya lihat kondisi papa, memang kondisinya di sininya patah, tulang sininya patah, tulang sininya patah. Di sini ada luka karena dia kan hantem aspal ya. Jadi lumayan cukup besar lah segini lukanya. Gitu. Jadi saya lihat, terus saya tanya apa yang papa rasain? Cuman panas sama nyeri gitu kan. Ya udah sabar ya sebentar, saya boleh nggak makan siang dulu gitu, karena kami belum sarapan dari hotel gitu kan. Oh ya udah, jadi saya dan pasangan saya ke lautnya ya, dia berenang, saya pesan makanan, selesai dia berenang, kita makan, saya makan, kita kembali ke guest house. Guest house-nya tuh deket 5 menit dari dari laut ya. Udah jam 2 kurang lebih semua anak-anak touring prepare untuk kembali ke Jakarta. Jadi rencana itu mereka di depan, saya di belakang, gitu kan, konvoy bareng gitu. Mereka ada sekitar 20-30 motor, kalau nggak salah ya pada saat itu. Jadi ya sudahlah, kita sama-sama nih prepare, jam 2 udah kita prepare, kurang lebih kita jalan 2:30 lah ya jalan, udah jalan, tiba di satu belokan itu tiba-tiba kurang lebih jam 5-an ya. Pas di satu belokan, pas kita belok, terus jalannya lurus panjang, itu tiba-tiba gas mobil saya los. Jadi sebelumnya saya kasih tahu dulu, infoin bahwa mobil ini mobil Serena baru, artinya bukan yang mesin yang tua-tua banget. Dan pada saat kita berangkat itu nggak ada kendala sama sekali, aman. Mobil baru ya. Dan mobil ini sebenarnya tidak pernah kita pakai untuk rapat, sebenarnya gitu ya. Karena apa? Mobil ini udah dimodif. Jadi kursinya itu kan harusnya passenger 3 gitu ya. Nah ini kita udah rubah begini. Jadi posisinya panjang, horizontal. Nah itu sebelah sisi belakang supir itu saya bikin minibar. Jadi ada macam-macam minuman dengan lampunya gitu ya. Di sebelah sini ada tablenya, di sebelah sini adalah kursinya. Jadi kursi panjang gitu. Nah kita tuh nggak pernah Mas yang namanya pergi rapat resmi gitu ya bawa mobil itu. Kok tiba-tiba ya kita pada saat kita rapat kita bawanya mobil itu, bukan mobil yang lain gitu kan. Udah di situ saya berpikir kebetulan nih bawa mobil ini karena papa bisa tidurannya panjang gitu kan, langsung kan. Udah oke, terus papa tiduran posisinya, kita bawa dia pulang. Papa nyaman nggak? Nyaman. Udah saya settingin, ini udah saya ganjel, kasih jaket, bantal kecil tuh ya supaya ininya nggak bergerak lagi karena ini dia udah diikat kan posisinya. Terus kita jalan, yang tadi saya bilang pas belokan jalan lurus tiba-tiba gas tuh hilang, los.
kita berhenti nggak sampai 5 menit 10 menit tiba-tiba hujan gerimis itu pas di depan masjid kita berhenti, itu kita mogok. Itu di kanan kiri tuh rumah warga, tapi tahu sendiri ya kalau di daerah-daerah sana kan tidak seperti Jakarta gitu ya Mas ya, udah azan maghrib udah sepi dong, nggak ada orang di pinggir jalan. Tuh kita udah bingung. Akhirnya pasangan saya tuh telepon ke rekanan-rekanannya untuk minta montir, siapa tahu ada yang dekat-dekat situ. Ternyata titiknya jauh dari titik kita berada gitu kan. Akhirnya saya bilang, udah deh telepon showroom aja, kita minta direct dari showroom. Masa sih showroom nggak punya direct gitu kan. Kita telepon di Nissan Sukabumi, ternyata mereka tidak punya direct di hari itu karena semua hari Minggu direct kosong. Kalau ada nanti di hari Senin. Gitu kan, artinya kita harus nunggu one day kan. Pada saat itu saya berpikir saya harus segera bawa orang tua nih ke rumah sakit minimal gitu kan. Akhirnya ya udah. Terus papa juga belum makan kan karena udah maghrib. Terus saya bilang, "Papa mau makan apa?" "Ya apa aja dah yang ada," gitu kan. Terus pasangan saya pada saat itu, calon saya, ke rumah warga. Kebetulan dia tuh jualan kayak apa SS gitu ya, makanan anak-anak. Dia minta tolong, "Teh, boleh nggak sih minta tolong?" "Kenapa Mas?" gitu kan. "Minta tolong boleh nggak, mobil saya mogok, papa saya sakit, boleh nggak minta tolong untuk dibeliin makan karena dia mau makan belum makan." "Oh iya," jadi nyuruh suaminya tuh Mas, naik motor, kita beli nasi Padang 3, suruh suaminya, minta tolong suaminya. Dah dibeliin sama dia, terus saya duduk di warung itu ngobrol-ngobrol, nanya-nanya, dan segala macam. Sampai akhirnya mendekati Isya, azan Isya, calon saya bilang, "Nih nggak bisa nih kita nunggu begini," gitu kan. "Udah biarin ancur-ancur sekalian mesin, kita derek, ya maksudnya kita tarik," gitu kan. Daripada nunggu derek nunggu hari Senin, nggak mungkin. Udah ditarik aja mobilnya gitu. Nah kebetulan nggak berapa lama ada mobil pengangkat kelapa lewat, diberhentiin tuh sama dia. Ngobrol-ngobrol, negosiasi, mau nggak angkat derek mobil kita gitu kan. Ya udah, harganya deal, oke, dah diikat tuh Mas, diikat mobil pakai talinya dia, diikat tali, dapat 10 meter talinya putus. Terus Talinya putus. Dia bilang tuh pengakuan dari si supir itu, dia bilang mobilnya berat banget Pak, mobil Bapak berat banget, jangan direm dong Pak. Ya nggak mungkin dong saya ditarik, masa saya ngerem. Gitu kan. Ya udah dicoba lagi, ikat ulang. Yang tadinya ikatannya panjang itu kita perpendek jadi biar deket jaraknya, putus lagi. Jadi akhirnya si supir bak kelapa itu hands up, "Pak maaf nih Pak, saya nggak bisa," katanya. "Ini mah bisa mobil saya yang jebol, ngangkat mobil Bapak nggak bergerak." Jadi jalannya tuh begini Mas, jadi kayak dia tuh jalan di tempat narik mobil saya, padahal saya cuma bertiga, normally kan mobil family ya, seberat-beratnya mobil family kalau ditarik ya minimal jalan, bisa nggak sama sekali. Jadi dia kayak orang ngeden gitu, jarak berapa meter putus, kalaupun bisa jalan tali putus. Akhirnya dia nyerah. Ya udah kita bayar kan sesuai ini ya kebijakan gitu ya, karena nggak sampai lokasi. Kita nunggu, kemudian dapat lagi lah ada truk Fuso lewat, yang kecil tuh, dia lewat, terus diberhentiin, negosiasi. Akhirnya deal satu harga 5 juta dari titik ke Tanjung Priuk 5 juta. Waduh. Jadi karena kita memang butuh pada saat itu, ya udah nggak apa-apa 5 juta, yang penting lo tarik kita deh gitu kan, segera. Tuh udah diikat tuh. Awalnya sama, berat sangat, sampai dia komplain, dia bilang, "Pak, mobil Bapak melebihi mobil saya beratnya." Biasanya kan di jalan banyak tuh ya, truk direct truk aman kan, fine-fine aja. Ini nggak itu Mas. Jalannya tuh terbata-bata. Jalan tuh terbata-bata. Waktu udah semakin malam dong, mendekati jam 9 malam. Nah, dari situ saya udah diderek tuh ya, udah ditarik sama dia. Itu saya muter di lokasi yang sama. Jadi di situ lagi saya lihat warung itu waktu siang itu saya beli jajanan ya, beli cemilan sama beli kopi. Di sebelah kiri itu warung, sebelah jurang tuh warung itu. Jadi saya pas lagi di pinggir saya ngeliat, lah kok ini warung ini lagi sih, pasan kita udah lewat sini dia tadi gitu kan. Terus saya ngomong kan,
ah yang bener, dia bilang gitu. Bener, ini kita udah lewat loh tadi, ini warung ini. Oh iya ya, itu yang kita beli aqua sama beli kacang ya. Iya. Akhirnya kok gini ya gitu, saya mikir tuh dalam hati. Nah udah dari situ tuh udah mulai tuh ada gambaran ada di spion kiri gitu ya, saya lihat kok kayak ada terbang gitu ya, bapak-bapak jubahnya putih panjang, selendangnya warna kuning. Saya ngomongnya merinding. Aduh. Terus dari sebelah kiri, terus saya lihat dari spion tengah, dia ada di tengah gitu kan. Terus ada di ujung sana di sebelah jalan dekat pohon. Terus lewat lagi. Itu saya udah setiap kali ngomong itu pasti saya merinding. Terus kebetulan saya sedikit peka kan, saya ngomong, ini ada yang nggak beres nih gitu kan. Udah, terus saya bilang sama calon saya, cari tempat berhenti deh. Kita cari tempat berhenti. Kenapa emang? Udah cari tempat berhenti dulu. Udah, terus dia klakson ke depan, berarti kan kita minta berhenti gitu kan. Dia itu, terus ya udah kita berhenti di pool bis. Salah satu bis itu poolnya, kita berhenti. Kebetulan ada tukang kopinya kan, kita berhenti di situ. Kebetulan dia ke kamar mandi, saya di mobil sama papa, terus langsung saya tanya sama papa. Papa ngomong apa? Ini sebenarnya ada apa sih Pak gitu kan? Dia tadinya posisi tiduran kan, terus dia langsung bangun. Iya benar, papa salah, papa minta maaf. Tapi kan awalnya saya nggak tahu kan, apa yang papa lakukan gitu kan. Papa minta maaf, papa salah gitu. Emang kenapa gitu? Iya, papa ngomong kemarin waktu pas mau berangkat ke Ciletesnya, kita istirahat, di situ ada saung. Nah, papa ngomong di situ ada kentongan. Dia bilang kentongannya tuh udah membatu, dia bilang gitu. Terus dia ngomong, "Lah daripada di sini lu mendingan ikut gua ke Priuk." gitu. Daripada di sini mungkin ada omongan lain yang sompral ya mungkin ya menurut saya, sehingga mengakibatkan penunggunya marah gitu kan. Terus ya udah tuh saya bilang, ya Allah papa, kalau kayak gitu mah ngomong kayak, jadi kan kita tahu mau ngapain gitu. Terus akhirnya saya turun, saya beli aqua gelas, ya saya berdoa apa aja lah sebisa-bisa saya, dari ayat kursi lah apa Al-Fatihah gitu ya. Pokoknya intinya saya mau minta maaf gitu ya kalau misalkan orang tua saya ada salah omongan, ada salah-salah kata sehingga menyinggung atau mengakibatkan kurang berkenan gitu kan. Terus saya bilang, nih papa minum, terus cuci muka sama kasih yang jatuhnya. Itu sampai papa saya nangis loh, dia bilang, iya papa minta maaf, dia bilang gitu kan, papa salah. Udah papa minum dulu, udah diminum, udah kita nunggu sambil ngobrol kan, udah. Terus saya juga minta maaf, yang tadinya kan yang nyupir calon saya kan, terus saya bilang, udah deh, sekarang lu yang di samping, gue yang nyupir, saya bilang gitu kan. Berhubung yang calon saya ini pada saat itu dia belum muslim, masih belum muslim, jadi saya suruh dia di samping. Terus ya udah saya yang bawa mobil, saya nyalahin sholawat di tip mobil. Terus sebisa mungkin saya zikir, sebisa-bisa saya lah yang saya tahu. Apa sih yang namanya kita kembali lagi sama Allah gitu ya. Di situ saya minta maaf, itu ngantuk. Sambil nyetir tuh Mas, sambil ditarik tuh saya sambil begini. Ini dia tuh udah tidur, samping saya udah tidur, udah begini. Saya tuh udah ngantuk sampai begini-begini, sampai berkali-kali. Di situ saya sadar tuh, saya istighfar kan, astagfirullahaladzim. Udah saya minta maaf, itu ya saya dapat sebutan ya untuk beliau itu namanya Abah Haji gitu ya. Saya minta maaf gitu ya Abah Haji, mungkin papa saya ada omongan yang kurang berkenan sehingga mungkin mengakibatkan ini terjadi gitu ya. Saya minta dibukakan pintu maaf, dan saya minta semoga kami kembali ke rumah dengan selamat tanpa kurang suatu apapun. Ya kapanpun kalau misalkan papa salah ya saya tetap sebagai anak minta maaf gitu ya. Sepanjang jalan tuh saya zikir, saya istighfar segala macam. Alhamdulillah tuh kita udah sampai ke kota. Setelah saya ngomong sama papa itu, alhamdulillah kita sampai ke kota. Tapi nggak begitu juga langsung mulus jalan, nggak, ada aja halangannya. Yang lagi-lagi talinya putus. Lagi-lagi talinya putus. Sampai yang talinya itu jarak kita udah segini nih Mas, udah 1 meter kali. Waduh. Karena tali udah semakin kita lilit lagi, semakin berkurang kan panjangnya kan. Itu semakin deket 1 meter doang. Masuk ke Jalan Raya Bogor. Jalan Raya Bogor kalau pagi tahu sendiri hari Senin, parahnya kayak apa. Di tengah-tengah ditarik, putus lagi, kita ke pinggir lagi, ditarik, paksa ke pinggir. Jadi kita jalan tuh ya dibilang Jakarta Sukabumi itu 2 hari 1 malam. Itu benar-benar luar biasa. Itu muka tuh yang namanya udah selecek-leceknya, pikiran tuh udah
berpikir, ya Allah, tolong ya Allah, tunjukkan saya jalan pulang. Saya mohon maaf apa yang pernah terjadi, apa yang pernah terucap sama orang tua saya mungkin tidak berkenan. Saya minta tolong keselamatannya sampai saya tiba di rumah. Oh, sampai saya tiba di depan pintu rumah itu nggak berhenti, nama zikir sama istighfar tuh nggak berhenti. Sampai calon saya bilang, kebetulan dia non muslim ya, dia bilang akhirnya mendekati perjalanan pulang, ini mobil besok gua masukin bengkel. Setelah gue masukin bengkel, mobil ini akan gue hibahin jadi ambulan. Sampai dia ngomong kayak gitu. Karena kita tuh udah muter di titik yang sama, mungkin dia juga udah takut ya, cuman dia juga tidak mau menunjukkan kekhawatirannya dia gitu ya. Sampai dia ngomong, udahlah nih mobil gue jadiin ambulan aja, taruh di masjid komplek. Sampai dia ngomong kayak gitu. Karena dia udah niat gitu ya, pokoknya gue sampai rumah selamat tanpa kurang suatu apapun. Urusan mobil rusak ya udah masuk bengkel, yang pasti mobil ini nggak dipakai lagi. Tapi buat apa namanya ambulan di masjid di rumah. Sampai di rumah kan mama nelponin terus, kok belum sampai, udah nanti aja belum bisa ngomong gitu kan. Udah akhirnya sampai di rumah. Terus gimana? Udah semua, papa saya suruh mandi, terus ambil wudhu kan, udah sarapan, saya ganti baju, langsung bawa ke rumah sakit. Jadi perjalanan mistis yang luar biasa yang baru saya alamin gitu ya di 2021 itu, yaitu Jakarta Sukabumi menghabiskan waktu 2 hari 1 malam. Yang dimana logisnya 5 jam ya. Iya, logisnya 5 jam. Macet-macetnya juga. Nah, normally ibarat kita lewat jalur umum juga ya, maksudnya jalur bukan jalan tol ya, katakanlah mungkin paling lama 10 jam itu juga udah kebangetan gitu kan. Iya, 10 ini saya, jam. Nah itu juga udah kebangetan kan Mas. Ini saya bisa menghabiskan sampai 2 hari 1 malam. 2 hari. Saya berangkat Sabtu, jemputnya harusnya Minggu teman-teman SOG-nya sudah sampai di hari Minggu jam 2 dini hari. Saya di hari Senin. Mereka kaget dong, loh Pak, Bapak kan naik mobil. Iya. Harusnya kan Bapak udah nyampe. Saya pikir Bapak udah dibawa ke rumah sakit. Belum, mobil saya jebol. Talinya putus berkali-kali. Kita muter di tempat yang sama dari katakanlah jam 5 sore sampai saya ketemu jam 12 malam. Itu baru ketemu yang namanya jalan raya. Maksudnya jalan yang di luar yang saya lihat tadi ya. Kita kan kalau muter di titik sama kan kita menghafali satu titik dong pasti. Oh misalkan itu rumah, oh misalkan itu warung gitu. Itu saya mengalami itu beberapa kali. Dari jam 5 sore itu kurang lebih ya sampai jam 12 malam itu ya saya ngelihat dia lagi. Kok kita nggak keluar ya di sini-sini lagi. Padahal kan titiknya naik dari Geopark itu kan cuma 1 jalur ya. Jadi kita naik ke atas. Geopark itu ada di bawah, lautnya di bawah. Jadi kita naik ke atas. Turun pun sama itu doang jalurnya. Kalaupun kita naik ya udah dong, harusnya kita secara logika ikutin jalur itu keluar dong sampai ke Sukabumi Raya gitu ya, jalan rayanya. Ini nggak keluar Mas. Jadi kita stay di situ lagi, nengok lagi kebun orang, nengok lagi kebun orang, nengok lagi jurang. Di spot yang beberapa yang kita sadar kalau memang kita ini udah lewatin tempat itu. Termasuk ada warung yang saya berhenti untuk beli air mineral sama kacang gitu ya. Kita lewat itu lagi. Dan itu lewat kalau nggak salah 2-3 kali. Yang saya ngeh ya. Kalau saya nggak ngeh mungkin lebih kali kan. Karena saya lagi begini di kaca, saya ngelihat dia lagi. Muter lagi ada sekitar 30 menit lebih. Kok dia lagi sih gitu kan. Sampai saya ngomong, lu sadar nggak sih kita lewatnya di sini lagi. Ah masa sih? Lihat deh. Itu kan warung yang kita beli kacang gitu kan. Oh iya. Padahal jalurnya lurus ya. Jalurnya ya memangnya maksudnya satu jalur aja gitu ya. Bukan cuman itu aja, nggak ada pecah jalur tuh, nggak ada. Jalur cuma satu itunya. Walaupun dia naik turun gitu ya. Tapi jalur cuma itu. Nggak ada lagi. Tapi bisa lewat berkali-kali. Berkali-kali. Oke. Gitu. Jadi ya itu yang selama perjalanan saya dia lewat, ya sosok itu lewat, terus yang di samping saya di dalam mobil saya lihat di spion tengah dia ada di tengah. Sampai tengah jam di dalam mobil juga. Iya, karena dia dulu kan papa tidurnya begitu ya, jadi dia di tengah itu saya lihat dari spion tengah kan otomatis dia berarti ada di dalam mobil dong. Terus dia di luar di kaca belakang. Itu terbang tuh. Iya, jadi pokoknya ya gimana sih Mas, kayak orang jalan di samping mobil mengikuti gitu loh, beriringan. Kan kita aware dong, kita pasti kan ngelihat
dia lagi sih kok ada ini gitu kan. Hmm. Saya ngelihat di spion begini, di spion di belakang gitu ya, posisi di belakang, kok ada sosok itu ya, maksudnya yang jubah panjang selendangnya tuh warna gold. Dan untuk wajah dari sosok itu juga Mbak ngelihat. Karismatik sih, bapak-bapak itu kurang lebih kulitnya tuh coklat matang ya, coklat tua gitu. Cuman mukanya ya karismatik. Tapi dia nggak muka marah, nggak muka apa, cuman dia ngeliatin aja gitu. Oh, Dia biasa aja ngeliatin, gitu ya. mukanya liatin. Tapi kan dia menunjukkan sesuatu ke saya gitu ya, bahwa ini ada something happen nih. Karena yang muncul beliau lagi gitu kan. Mungkin kalau yang munculnya banyak, saya juga bingung kan. Tapi yang muncul beliau lagi sampai saya akhirnya nih nggak beres ini. Makanya akhirnya saya minta udah deh minggir dulu. Gitu. Si sosok ini nggak ada interaksi sama Mbak sama sekali, cuma ngelihat doang gitu ya? Nggak ada interaksi sama sekali sih, nggak ada. Cuman yang ya nggak tahu ya, kalau yang saya rasakan tuh dia bilang kan bapaknya minta saya ikut ke Jakarta. Saya minta bapaknya aja di sini. Dia ngomong kayak gitu langsung kan, saya bilang udah minggir aja deh Pak. Kita minggir. Jadi setiap saya ngomongin beliau gitu ya, itu pasti saya merinding semua. Karena itu benar-benar jelas yang saya lihat sosoknya tuh yang pas dia lewat di depan mobil. Jadi astagfirullahaladzim. Udah deh, kita berhenti, kita minggir deh, kita cari tempat minum dulu. Gitu. Jadi ya itu akhirnya saya tanya sama Papa kan, Papa ada salah ngomong apa? Enggak, saya ngomongnya bukan gitu. Papa sebenarnya ada apa sih? Langsung Papa saya duduk sambil megang tangannya, dia langsung nangis. Iya Papa salah. Artinya kan memang kita sinkron kita kan, kita sama-sama mengalami kontak batin hal yang sama. Betul. Dia juga tahu kesalahannya dia, dan saya yang tidak tahu kesalahannya dia jadi tahu karena saya dinampakin gitu. Sudah terkonfirmasi berarti ya. Sudah terkonfirmasi gitu. Jadi dia mengakui kan, sehingga saya juga lebih gampang gitu ya meminta maaf ya gitu, karena dia juga mengakui bahwa dia punya kesalahan pada saat dia berbicara. Ya gitu sih Bang. Jadi ya hal yang menurut saya nggak masuk akal. Karena gara-gara ucapan ya. Jadi memang kita kan harus dimanapun harus jaga sikap ya Mbak. Iya betul. Mungkin ledek-ledekan namanya anak-anak nongkrong ya, pada capek ngobrol bercanda, ya mungkin menurut dia pada saat itu bercanda gitu kan. Udahlah, dengan di rumah gua aja di Priuk, karena kebetulan papa saya juga penyuka barang-barang seni gitu ya, barang-barang tua gitu. Makanya dia bilang udahlah mendingan ikut rumah gua aja daripada di sini gitu. Saya nggak tahu tuh entah dia ngomong apa lagi, kan saya juga nggak dikasih tahu. Yang dia kasih tahu cuma itu doang. Ikut saya aja lah pulang ke Priuk. Ngikut beneran. Nah, dianya nggak bisa ngikut kan, papa saya yang ditahan. Artinya kan saya yang diputar di situ kan artinya dia meminta. Betul. Ya kan? Mungkinnya kalaupun nggak dilindungi Allah, bisa dong kemungkinan papa saya masuk jurang. Yang kecelakaan itu. Iya kan? Karena kecelakaan setelah dia ngomong, dia jalan dari Saung kurang lebih 1 kilo kan kejadian kecelakaan. Aduh. Ya kan? Hal yang menurut saya masuk akal. Kalau amit-amit ya sampai terjadi papa saya nggak ada umur juga, ya kan memang dia yang minta. Ya mungkin karena mungkinnya beliaunya ilmunya tinggi gitu ya, ya udahlah, lu aja yang gue tarik, jagain tuh kentongan gue di sini, benar nggak? Bisa aja, itu kan hal-hal yang akhirnya terpikir oleh saya. Logikanya gitu ya, kan, gitu sih Mas. Oke, baik. Menarik sekali. Jadi ya dimanapun kita berada tetap jaga sikap lah ya, gitu kan. Jangan sampai pengalaman ini terjadi di orang lain gitu. Kan ngeri juga kan Mbak kalau dengan ngomong kayak gitu ternyata kita kemakan omongan sendiri. Iya, gitu kan. jadi celaka sendiri. Betul. Oke, baik. Nah itu dari cerita dari Mbak Sinta. Nah ini kan masih ada yang ngeganjel nih Mbak nih. Iya, betul. Dari pengalaman Bapak ya. Iya. Nah gimana kalau kita tanya Om Puji dulu ya Mbak ya? Boleh. Oke, kita panggil Om Puji dulu. Oke, itu tadi cerita pengalaman dari Mbak Sinta tentang pengalaman ayahnya yang sempat terjadi kecelakaan ya Mbak ya? Iya, lagi betul. Touring ya? Touring. Nah, di sini Mbak Sinta mungkin ada yang dipertanyakan, silakan. Ya jadi aku sih mau tanya gitu ya Bang ya, kan dia bilang ya, Papa bilang kecelakaan tuh nggak, misalkan Papa kenapa sih nabrak batu kah apa kah gitu kan, apa nabrak orang gitu kan, dia bilang kayak ada yang lewat gitu aja. Jadi kan saya pikir nih Papa nih pasti nih mulutnya nih gitu kan, tapi sampai hari ini pun saya belum tahu ya karena apa dia bisa terjadi kecelakaan itu. Itu aja. Ada lagi nggak?
Ya sama, kenapa kita dimuter-muterin di titik yang sama sampai, ya menurut saya di luar nalar saya sebagai manusia ya, sampai lebih dari 10 jam Iya. gitu kan. Ya, Gitu sih Bang. itu aja ya. Iya. Baik, saya jawab. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, kenapa ayahnya Mbak Sinta ya jatuhnya itu, apa benar dia yang lewat atau Iya, gimana? betul. Kalau saya lihat itu gini, Mbak. Ini kecepatannya nggak pelan ya sebenarnya ya. Iya, betul. Nggak pelan. Jadi memang sebenarnya dia kena keganjil batu ya. Dari situ memang ada perantaranya Yang lewat. batu ya, Iya. perantara tuh batu Oh, sebenarnya. iya, Cuman iya. ada yang lewat itu memang Betul. Betul ada yang lewat seperti Iya, yang dilihat. Oh. Tapi saya hanya sosok putih aja sih. Betul. Nggak jelas banget. Betul. Langsung dia kaget. Betul. terjadilah, Keguling ya. Iya, betul. Gitu. Kalau yang kedua itu gini, misalnya ada seorang pendaki gunung ya, rame-rame, terus kemudian mereka itu nggak sengaja melangkahi akar mimang. Akar mimang itu suatu akar pohon yang memang udah ratusan tahun bahkan ribuan tahun, yang memiliki energi alam yang bisa membuat orang itu linglung. Jadi yang saya lihat itu memang rombongan Mbak ya, itu memang ada faktor kesengajaan daripada makhluk gaib sekitar situ yang membuat kita ini jadi bikin linglung, Mbak. Nah, itu seperti itu. Oh gitu. Gini, jadi bangsa jin itu kan mereka itu juga kan punya kekuatan gaib juga. Iya. Bertingkat-tingkat ya. Iya. Makin tinggi tingkatannya kan dia makin luar biasa ya, Mbak. Iya. Dia nggak punya raga, tapi dia hanya punya ruh saja, tapi dia punya kekuatan. Iya. Jadi kalau menurut penglihatan saya sih, mereka itu sebenarnya bukan satu, Mbak. Banyak ya. Iya, ada kelompok-kelompok. Jadi mereka tuh sengaja membuat bangsa manusia itu, Mbak ya, itu bikin linglung. Iya, berputar di tempat yang sama. Kalau di hutan mah itu namanya kena akar mimang. Itu ngelaikan akar mimang. Dia lagi, situ lagi. Iya, untungnya ya. Namanya kalau kita mah bilang puter giling lah. Iya. Situ muter-muter situ. Iya, betul. Mereka tuh sebetulnya begitu. Jadi makanya bagaimana cara mengatasi seperti itu, umpama kita ada gelagat-gelagat yang aneh ya. Misalnya kita naik mobil seperti Mbak tadi, pengalaman tadi, kok kayaknya di sini aja nih. Caranya itu jangan panik, diam dulu. Syukur-syukur ada air, kita berwudu ya. Syukur-syukur nih mah ya. Kalau nggak ada kita nggak apa-apa. Diam dulu, kita berdoa sama Allah. Ya kan Qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, itu kan kita minta perlindungan kepada Allah dari gangguan setan dan jin dan manusia, atau setan sekalipun gitu. Makanya di Quran pun dijelaskan ya, innahu laisa lahu sultan 'alal amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya setan itu nggak akan bisa mengganggu orang yang beriman dan bertawakal pada Tuhannya. Jadi seandainya kita punya pengalaman di hutan atau di jalan raya atau dimanapun seperti linglung gitu, ini lagi, udah kita diam, kita langsung diam, santai sejenak, jangan panik, suruh berdoa semuanya. Kita misalnya bisanya ayat kursi aja nggak apa-apa. Kalau auzu birabbin nas juga nggak apa-apa. Al-Falaq nggak apa-apa. Iya. Nah, jadi kita istilahnya, wa imma yang zagonaka minasyaiton nazgun fasta'id billah innahu huwas samiul alim. Apabila setan mengganggumu dengan suatu godaan, kata Allah, fasta'id billah, bersegeralah berlindung pada Allah. Iya. Innahu huwas samiul alim. Sungguhnya Dia yang Maha mendengar dan Maha mengetahui. Jadi kita di Quran pun disuruh. Kalau kita dapat gangguan dari setan dengan suatu godaan, itu namanya godaan, Mbak ya. Iya, betul. Muter-muter digoda setan namanya itu ya, diganggu lah. Kita harus fasta'id billah, dia bersegeralah kita berlindung pada Allah. Iya. Sehingga mereka itu akan, pengaruh sihir mereka itu akan hilang. Insya Allah kita gampang nemu jalan yang kita tuju. Itu Mbak. Tapi kalau yang saya lihat, yang penampakan tadi saya bilang itu, bapak-bapak jubah putih selendang kuning itu benar atau gimana sih? Gini, jadi kalau Mbak itu melihat langsung apa perasaan nih? Ya gimana ya, kalau gaib itu kan ya kasat mata ya. Saya merasa melihat, dan beberapa sosok yang saya lihat itu lagi. Sosoknya seperti jubah atau gimana? Bajunya jubah putih panjang, selendangnya warna kuning gold.
wajahnya mukanya tuh ya di atas 60-an ya usianya gitu ya, mukanya ya karismatik gitu. Tapi dia sih nggak marah, nggak apa gitu, cuma ngeliatin aja gitu. Itu setelah pulang apa mau berangkat? Pas setelah saya jemput papa, yang saya pas akhirnya saya bacain ayat kursi, saya berhenti yang tadi kayak Bang bilang tuh, saya berhenti pinggir jalan, saya berserah sama Allah ya, udah baca-baca itu. Setelah saya melihat dia. Setelah melihat itu Mbak berlindung pada Allah gitu ya. Langsung saya berhenti tuh, saya bilang cari deh tempat kita yang ada tempat minumnya sekalian biar papa ngopi dulu, ngerokok, biar nanti kita tahu nih kenapa gitu. Setelah itu baru nggak ada kejadian lagi. Alhamdulillah. Hilang dia ya. Alhamdulillah. Jadi begini Mbak, ya kalau menurut batin saya, jadi sebenarnya itu nggak ganggu loh. Sebenarnya itu ngasih kode, ngasih kode bahwa mungkin bisa jadi Mbak punya leluhur yang ilmunya tinggi lah ya. Dia di situ khodamnya hadir untuk apa? Untuk memberi peringatan pada anak cucunya. Iya. Jadi kehadiran beliau itu, khodam itu, kamu harus berdoa loh. Maksudnya begitu. Dia mengawal terus gitu. Ya menurut saya sih begitu. Iya, saya pilihnya sih, maksudnya ya alhamdulillah ya saya masih dilindungin ya sama mungkin ya kakek buyut nenek buyut gitu ya. Khodamnya ya. Iya gitu. Jadi saya ya itu akhirnya saya berusaha untuk udah deh kita minggir dulu deh. Ini saya yakin nggak ada sesuatu yang nggak beres nih. Ya benar gitu. Setelah pas itu ya alhamdulillah. Aman tuh ya. Ketemu jalan raya. Gitu sih. Itu padahal jalannya satu ini aja ya, satu titik itu doang, nggak ada lagi. Naik turun cuma di situ doang. Tapi bisa muter-muter. Saya apalnya tuh yang saya bilang beli jagung sama beli aqua. Di situ saya lagi kok ini lagi sih, inget nggak gitu ya? Itu udah yang kedua kali 3 kali. Mungkin kalau saya ngeh dari tadi udah berapa kali warung gitu itu kayak kita lewatin. Pas warung itu ada yang di belakang jurang. Oh gitu. Belakangnya dia tuh jurang gitu ya. Jadi ya di sebelah sininya hutan. Iya. Gitu. Memang gini, terkadang kalau kita berkunjung ke suatu tempat yang belum kita tempati kan kita nggak tahu itu di situ ada apanya. Betul. Ya. Intinya jaga sikap ya Mbak ya. Walaupun kita bercanda nggak bermaksud nyeleneh atau menghina mereka, tapi kan takut ada yang tersinggung. Betul. Makhluk gaib itu kan gampang tersinggung kan Mbak. Betul. Itu karena, yang saya khawatirin kan. Iya. Karena papa saya itu orangnya kalau ngomong sembarangan. Itu dia. Makanya pas saya tegur gitu dia langsung nangis ya, mungkin ya kontak batin karena dia melakukan kesalahan kan. Gitu. Jadi ya itu sih Bang ya. Yang saya bingung ya tadi udah Abang jawab kan, karena kenapa sih kita ada di titik yang sama berputar-putar di situ gitu loh. Secara normal manusia kan bisa dibilang nggak masuk akal ya. Orang jalanan lurus kok lu muter lagi, kecuali kayak misalkan ada 2 tujuan ke kiri atau ke kanan. Mungkin kita bisa muter situ lagi. Orang jalannya cuma naik turun kok begitu doang gitu. Kalau bahasa sombongnya gitu kan. Itu kena sihir dari bangsa gaib. Oh gitu. Dari seperti linglung. Berarti memang benar ada sesuatu yang nggak wajar gitu ya. Oh, oke. Itu aja Mbak. Iya, makasih Bang Puji. Demikian sesi obrol bareng dengan Om Puji dengan Mbak Sinta. Mudah-mudahan ada hikmah pembelajaran buat kita semua. Amin. Pepatah mengatakan, di mana bumi kita pijak, di situ langit kita junjung. Jaga sikap dan ucapan kita, terus berzikir pada Allah dimanapun kita berada. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Tetap sehat dan semangat selalu. Acara ini saya kembalikan kepada Bang Rizko. Oke, itu terima kasih Mbak Sinta ceritanya nih. Sama-sama Mas Rizko. Oke. Nah, itu tadi cerita dari Mbak Sinta. Nah, bagi kalian yang belum subscribe channel Lautan Mistis, bantu kita dengan cara subscribe, like, comment, dan share video ini. Dan juga bagi kalian yang mau jadi narasumber di Lautan Mistis, cara gampang banget. Mampir langsung ke Instagram kita di lautan.mistis. Nanti ada tim kita yang hubungin kalian. Jadi akhir kata, gua Rizko dan Mbak Sinta pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.